Beliau adalah seorang tokoh nasional, akademisi terpandang dengan rekam jejak pendidikannya yang mentereng, seorang ekonomi hebat yang berjiwa politisi, dan wakil presiden aktif pertama yang sampai bersaksi di persidangan. Dan beliau sempat dikira anteknya IMF karena menambah utang negara, namun berhasil dibantah dengan segudang prestasi yang beliau torehkan. Penasaran siapa beliau? Oke, sebelum lanjut, mohon dukungan kepada sobatku semua untuk like, subscribe, dan klik notifikasi untuk channelku ini. Kayak aku hitung nih guys. 1, 2, 3, 4, 5, gas subscribe. Budiono lahir di Kampung Kepanjen Lor, Blitar, Jawa Timur pada tanggal 25 Februari tahun 1943. Ia adalah anak sulung dari 3 bersaudara dari pasangan Ahmad Siswo Harjono dan Ibu Samilah. Budiono berasal dari keluarga sederhana. Ayahnya seorang pedagang batik yang tunanetra akibat penyakit glaukoma, sedangkan ibunya berjualan perhiasan. Pria berdarah Jawa ini mengawali pendidikannya di kota kelahirannya, yaitu Sekolah Dasar Muhammadiyah Blitar, SMPN 1 Blitar, dan SMAN 1 Blitar. Setelah lulus SMA, ia kuliah ekonomi di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, namun tidak diselesaikannya karena ia lebih memilih beasiswa S1 di University of Western Australia dan mendapat gelar Bachelor of Economics di tahun 1967. 5 tahun kemudian, ia melanjutkan studinya S2 di Monash University Melbourne, Australia, dan mendapat gelar Magister of Economics di tahun 1972. Nah, setelah meraih gelar master, Budiono pulang ke Indonesia dan menjadi dosen di Universitas Gadjah Mada pada tahun 1973. Budiono kembali meninggalkan Indonesia nih guys, kemudian terbang ke Amerika Serikat untuk mengambil program doktor bidang ekonomi di Wharton School University of Pennsylvania. Kemudian pada tahun 79, Budiono lulus dan membawa gelar PhD di bidang ekonomi dari salah satu perguruan terbaik di dunia tersebut. Dan pada usia 56 tahun, Budiono menerima penghargaan dari pemerintah Indonesia. Ia mendapat bintang Mahaputra Adi Pradana, di mana penghargaan lainnya ia dapatkan dari University of Western Australia pada tahun 2007. Melalui penghargaan itu, ia dinobatkan sebagai Distinguished International Alumnus Award atau penghargaan alumni internasional terhormat. Budiono mengawali karirnya di dunia akademis dengan menjadi dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gadjah Mada pada tahun 1973. Tak hanya berkutat di lingkup universitas, ayah dua anak ini mulai mempraktikkan ilmunya di tahun 98, di mana pada tahun itu ia dipercaya menjabat sebagai Deputi Ketua Bidang Fiskal dan Moneter Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas. Dan pada tahun 90, salah satu artikelnya mengenai pembangunan Indonesia itu dibaca oleh J.B. Sumarlin, Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional masa Presiden Soeharto. Tidak berapa lama, Budiono ditawari nih Kepala Biro Ekonomi sebagai Kepala Biro Ekonomi. Dan ini menjadi awal dirinya masuk di dalam jajaran birokrasi. 3 tahun kemudian, pada tahun 93 menjadi salah satu Direktur Bank Indonesia sampai tahun 98. Dan namanya mulai dikenal saat dia diangkat menjadi Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional atau Ketua Bappenas Kabinet Reformasi Pembangunan Presiden B.J. Habibie dari tahun 98 sampai 99.
Suami Herawati ini hanya setahun nih menjabat sebagai Menteri Negara. Kemudian terjadi peralihan kabinet dan kepemimpinan dari Presiden B.J. Habibie ke Presiden Abdurrahman Wahid. Posisinya pun kemudian digantikan oleh Kwik Kianji. Dan pada tanggal 13 November 99, oleh Presiden Abdurrahman Wahid, ia dikukuhkan menjadi salah satu dari 13 pakar ekonomi anggota Dewan Ekonomi Nasional. Pemerintah juga menunjuk dirinya sebagai salah satu panel yang akan bertugas memberikan masukan dan pendapat kepada pemerintah soal amandemen Undang-Undang Nomor 23 Tahun 99 tentang Bank Indonesia. Saat Megawati Soekarno Putri menjadi Presiden Republik Indonesia menggantikan Presiden Abdurrahman Wahid, Budiono diangkat sebagai Menteri Keuangan dalam Kabinet Gotong Royong menggantikan Rizal Ramli pada tanggal 10 Oktober 2001. Prestasi cemerlangnya adalah dengan melepaskan Indonesia dari ketergantungan pada bantuan dana moneter internasional atau dari IMF, sekaligus mengakhiri kerjasama yang selama ini menjadi beban besar negara. Dengan prestasi besarnya itu, Budiono tetap bertahan dan menjabat sebagai Menteri Keuangan hingga tahun 2004. Usai menjalankan tugas sebagai Menteri Keuangan tersebut, Budiono kembali ke Yogyakarta dan mengajar di Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada. Berlanjut di masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono nih guys, di mana Budiono diminta untuk memperkuat tim ekonomi Kabinet Indonesia Bersatu. Dirinya dinilai mampu mengelola makroekonomi yang saat itu belum didukung pemulihan sektor real dan moneter. Kemudian SBY mengumumkan reshuffle nih terbatas Kabinet Indonesia Bersatu dan Budiono ditunjuk sebagai Menteri Koordinator Perekonomian menggantikan Abu Rizal Bakri pada tanggal 5 Desember 2005. Penggantian Abu Rizal Bakri disambut positif nih oleh pasar dengan indikasi menguatnya ISG dan mata uang rupiah. Budiono sekali lagi dianggap mampu menguatkan stabilitas makroekonomi Indonesia. Ia kemudian memimpin tim evaluasi dan monitoring utang luar negeri yang beranggotakan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan manaj PPN atau Kepala Bappenas Paskah Sujeta pada Januari 2006. Sebagai Menko Perekonomian, Budiono juga dipercaya dan memimpin sejumlah tim kerja, di antaranya Ketua Tim Asistensi Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, dan sebagai Ketua Badan Koordinasi Tata Ruang Nasional yang membentuk Tim Nasional Pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus di Indonesia. Budiono juga dipercaya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menjadi anggota tim yang akan menyiapkan jawaban kepada DPR berkaitan dengan interpelasi kasus BLBI-nya. Usai menjalankan tugas sebagai Menko Perekonomian, Budiono disahkan sebagai Gubernur Bank Indonesia oleh DPR RI pada tanggal 9 April 2008. Ia menggantikan Burhanuddin Abdullah. Dan hanya setahun sebagai Gubernur BI, pada 15 Mei 2009, ia mengajukan surat pengunduran diri sebagai Gubernur BI lantaran dicalonkan menjadi Wakil Presiden mewakili Susilo Bambang Yudhoyono pada pemilihan umum 2009. Pemilihan umum tahun 2009 bisa dikatakan merupakan masa akhir elit lama berseminya elit baru. Pada masa ini, elit politik lama akan berusaha memaksimalkan karir politiknya pada pemilu 2009. Jumlah pemilih pada pemilu 2009 itu mencapai 170 juta orang, tersebar di 33 provinsi. Pemilu 2009 dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum atau KPU sebagai penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Dan pada tanggal 8 Juli 2009, pemilihan suara presiden dan wakil presiden dimulai. Saat itu ada 3 pasangan kandidat presiden dan wakil presiden yang bersaing. Mereka adalah Susilo Bambang Yudhoyono dengan Budiono, Megawati Soekarno Putri dengan Prabowo Subianto, dan Yusuf Kala dengan Wiranto. Dan setelah melakukan perhitungan suara, pasangan SBY dan Budiono menang dalam satu putaran langsung dan menjadi presiden dan wakil presiden RI periode 2009 sampai 2014.
SBY Budiono meraih 60,8%, mengalahkan dua pasangan kandidat lainnya, yakni Megawati Soekarno Putri dengan Prabowo Subianto dan Yusuf Kala dengan Wiranto. Budiono pun dilantik bersamaan dengan Susilo Bambang Yudhoyono di gedung MPR Senayan, Jakarta, Selasa 20 Oktober 2009. Prosesi pelantikan presiden dan wakil presiden tersebut dipimpin oleh Ketua MPR RI, Taufik Kiamas. Budiono terlihat khidmat dalam acara tersebut dan resmi sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia ke-11. Sang presiden punya alasan tersendiri nih dalam menggait Budiono sebagai wakilnya. Sebagai non-partisan, pria berkacamata ini dianggap bebas kepentingan sehingga mampu melakukan reformasi di bidang ekonomi sesuai dengan ilmu yang dimilikinya. Nah, namun guys, sayangnya pendapat ini berseberangan nih dengan banyak pihak yang beranggapan Budiono tak cukup pantas berada di kursi pemerintahan tertinggi setelah presiden, mengingat latar belakang politiknya yang masih terbilang minim. Budiono juga dianggap sebagai sosok yang cukup kontroversial, bahkan disebut sebagai anteknya IMF karena jumlah utang negara yang bertambah secara nominal. Pria ini juga sempat disorot karena penentangannya terhadap subsidi sembako yang dianggapnya sebagai candu yang terus memanjakan rakyatnya. Bahkan sempat terlibat kasus Bank Senturi, kalau teman-teman masih ingat, di mana jaksa penuntut mendakwa dana sebesar 6,79 triliun rupiah yang digunakan untuk menalangi Bank Senturi pada 2008 itu dianggapnya terlalu mahal. Sejumlah tuduhan muncul juga, antara lain bahwa uang itu secara tidak langsung masuk ke kantong partai Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Budiono yang saat itu menjabat Gubernur Bank Indonesia juga ikut diseret-seret sebagai pihak yang memberikan otoritas bagi langkah bailout. Sampai akhirnya Budiono turun tangan dengan bersaksi di pengadilan bekas pejabat yang didakwa dalam kasus bailout Bank Senturi. Dan inilah untuk pertama kalinya dalam sejarah seorang wakil presiden aktif bersaksi di pengadilan. Tak hanya kontra yang menemani naiknya Budiono sebagai wakil presiden, guys. Sebagian pihak justru mengagumi prestasinya sebagai ekonom, terutama kala dirinya menjabat sebagai menteri. Walau secara nominal jumlah utang bertambah, secara rasio hutang negara justru menurun drastis. Pria ini juga menjadi panutan nih karena berhasil mewujudkan undang-undang surat berharga syariah dan perbankan syariah. Anggapan sebagai antek IMF pun disangkal banyak pihak karena Budiono adalah salah satu pihak yang dekat dengan gagasan ekonomi kerakyatan yang diwujudkannya dalam buku Ekonomi Pancasila. Nah, di masa jabatannya sebagai wakil presiden, Budiono bersama sang pemimpin SBY telah melakukan beberapa kebijakan yang membangun bangsa ini. Pertama, dari bidang politik, di mana SBY dan Budiono telah berhasil mengubah citra Indonesia dan menarik investasi asing dengan menjalin berbagai kerjasama dengan banyak negara pada masa pemerintahannya. Salah satu contohnya adalah dengan negara Jepang. Perubahan-perubahan global pun dijadikannya sebagai peluang. Yang kedua, dari sisi ekonomi, di mana salah satu kebijakan ekonomi pada pemerintahan SBY Budiono adalah mengurangi subsidi dengan menaikkan harga bahan bakar minyak atau BBM. Untuk mengurangi beban masyarakat, pemerintah mengeluarkan kebijakan berupa bantuan langsung tunai atau BLT kepada rakyat miskin. Terus ada juga kucuran dana nih untuk Bank Senturi sebesar 6,7 triliun tadi yang menjadi polemik juga sampai saat ini. Dan terkait pertumbuhan ekonomi yang naik pesat pada masa pemerintahannya SBY dan Budiono. Kemudian yang ketiga, itu dari sisi bidang sosial, di mana Presiden SBY berhasil meredam berbagai konflik seperti di Ambon, Sampit, dan juga di Aceh. Di pemerintahan SBY juga telah dibuat undang-undang mengenai pornografi dan porno aksi. Dan yang keempat adalah bidang budaya. Nah, ini yang mungkin salah satu kemunduran ya, atau kekurangan dari pemerintah SBY dan Budiono, di mana dalam bidang budaya, dalam hal pelestarian budaya, di masa pemerintahan SBY itu mengalami kemunduran, terutama dengan banyaknya warisan budaya asli Indonesia yang diklaim oleh pemerintah negara lain.
Oke, selanjutnya di bidang pertahanan dan keamanan, dalam masa pemerintahan SBY Budiono, pertahanan dan keamanan sudah baik. Peningkatan anggaran pertahanan Indonesia secara signifikan telah ditunjukkan selama era kepemimpinan Presiden SBY dan Wakil Presiden Budiono. Hal ini diharapkan semakin memperbaiki penyelenggaraan sistem pertahanan negara. Dan yang keenam itu adalah ideologi di mana Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Budiono selalu menekankan bahwa Pancasila merupakan ideologi yang terbuka dan hidup. Dengan sifatnya yang seperti itu, ia meyakini ideologi Pancasila pun akan mampu bertahan melintasi zaman. Dan tentunya masih banyak lagi nih guys, pencapaian yang telah dilakukan oleh pasangan SBY dan Budiono ini. Namun secara garis besar yang telah aku sampaikan tadi. Nah, mungkin dari teman-teman juga penasaran nih, jumlah kekayaan Budiono saat menjabat di pemerintahan negara, di mana merujuk dari laporan hasil kekayaan pejabat negara LHKPN pada tanggal 5 Maret 2010, kekayaan Budiono itu naik 6 miliar dalam 5 bulan menjabat antara April-September 2009 dari 22 miliar menjadi 28 miliar. Sedangkan Presiden SBY itu hanya naik 1 miliar saja, guys. Pada tanggal 20 Oktober 2014 adalah pertama kali Budiono datang ke Istana Wapres bukan lagi sebagai tuan rumah. Saat tiba di Istana Wapres, Budiono tak lagi dikawal Poj Rider, lintas lengkap, pengawalan pas pampres lengkap yang biasanya mengelilingi mobilnya. Budiono pun tak lagi menggunakan mobil Mercy Republik Indonesia II yang selama ini digunakan saat di Jakarta maupun daerah lain. Usai pelantikan Joko Widodo sebagai presiden dan Yusuf Kala menjadi wakil presiden di gedung MPR pada 20 Oktober 2014, Budiono otomatis tak lagi mendapat perlakuan khusus nih layaknya seorang wakil presiden. Di mana beliau berkata bahwasanya saya akan menjadi masyarakat biasa seperti kalian semua dan akan kena macet lagi, kata Budiono saat pamitan di depan wartawan. Asdep Dokumentasi dan Diseminasi Informasi Satwa Pres B. Mahmudin mengatakan, usai acara pelantikan Joko Widodo dan Yusuf Kala sebagai presiden dan wakil presiden, Budiono memilih kembali ke tempat tinggal pribadinya di Jalan Mampang Perapatan 20 Jakarta Selatan. Bapak tadi di rumah istirahat dan santai saja usai acara pelantikan sebelum acara serah terima memorandum akhir masa jabatan wakil presiden hari ini, kata B. Mahmudin. Budiono katanya santai dan bercanda dengan keluarganya di kediaman pribadinya sambil menunggu acara serah terima jabatan di Yusuf Kala. Saya akan gunakan waktu untuk menata diri dan menghabiskan bersama keluarga yang selama ini tak saya lakukan saat menjadi wakil presiden, kata Budiono dengan senyum khasnya dalam suatu kesempatan. Budiono juga sudah menyampaikan nih janji kepada keluarganya jika dirinya akan lebih sering menengok cucu dan membayar kerinduan berupa sering menengok anak dan cucunya saat tak lagi menjadi wapres. Yang pasti saya akan menenangkan diri terlebih dahulu dan memastikan berkumpul dengan keluarga, katanya. Ditanya mengenai kemungkinan membuka usaha restoran atau warung makanan, Budiono sambil berkelakar mengatakan, wah, belum terpikir sampai ke situ, katanya. Dan berkaitan dengan Pilpres 2024 nanti, Wakil Presiden ke-11 Republik Indonesia itu menilai 3 calon presiden yang berkontestasi pada pemilihan presiden 2024 punya kualitas baik untuk menjadi seorang presiden, di mana beliau lebih bersifat netral tanpa memihak kepada siapapun. Meski beberapa waktu yang lalu sempat beliau didatangi oleh paslon nomor 3 nih. Nah, menurut kalian gimana guys? Coba komen di bawah. Oke, sobat-sobat YouTubeku semua, tadi merupakan biografi Wakil Presiden ke-11 kita, Bapak Budiono, yang banyak sekali pelajaran positif dapat kita ambil dari mulai beliau kecil sampai sekarang. Dan bagi teman-teman anak ekonom, Bapak Budiono ini bisa nih menjadi inspirator bagi teman-teman semua. Oke guys, jika dirasa dari penjelasanku tadi ada yang kurang, mohon koreksi dengan komen di bawah.
Dan jika kamu merasa menambah pengetahuan baru dengan konten ini, jangan lupa like, subscribe, dan klik lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.